anakku ini produk gagalku, aku gagal ngedidik dia. Berarti kan saya nggak langsung bilang anak ini tidak terdidik dengan baik. Iya, jadinya tuh sebetulnya mereka tuh seneng sama aku, terus tapi ternyata banyak kekecewaan yang di akhir-akhir aku buat. Tapi kekecewaan itu adalah kekecewaan atas obsesi yang mereka nggak pernah sampaikan. Jadi sebenarnya mungkin mereka tuh sadar ya bahwa aku nggak berhak nyalahin mereka karena aku emang nggak pernah menyampaikan ini secara eksplisit ke mereka. Tapi mereka kayak mau marah nggak bisa, mau gimana gitu. Mereka bingung, malu iya, marah iya, tapi mereka mau mengekspresikan itu ke aku dan ke suamiku nggak bisa. Karena mereka nggak pernah mengkomunikasikan apa yang jadi mimpi mereka. Terus mereka mau terang-terangan ke publik bahwa mereka menolak, malu dong. Orang mereka udah terlanjur koar-koar di awal. Bahkan tuh ada kok momen dimana di gereja itu ibuku tuh kalem ya, ibuku tuh orangnya kan kalem. Bisa-bisanya dia tuh datengin ibuku terus in front of public gitu, lagi pegang mic dia bilang, aduh bentar, kalau kayak gini saya membelakangi calon besan saya gitu. Ibuku sampai malu. Udah kayak mau besanan sama siapa ya, pejabat negara. Iya, jadi kayak kesannya tuh kayak emang sebetulnya mereka yang excited banget akan pernikahanku dan anaknya. Tapi mereka mau batalin terang-terangan, mau terang-terangan nolak bahwa mereka nggak merestui, kan malu karena mereka yang dari awal keluar gitu loh. Tapi ya karena mereka nggak bisa bilang bahwa mereka nggak merestui, ya at the end makanya alasannya adalah ketidakdewasaan kan. Lah kalau tidak dewasa masa baru ketahuan 2 minggu sebelum nikah sih, come on. Dan kami nikah itu umur 26 loh, 26. Ya sebenarnya itu umur yang wajar sih buat orang-orang di Indonesia ya. Umur 26, 30 wajar. 26 after pacaran 7 tahun. Kalian pacaran dari umur 19. Iya. Udah lama banget sih itu maksudnya. Dan pacaran kami itu yang kami bareng-bareng itu kayaknya cuma 3 tahun. The other 4 years itu kami LDR. Either dia di Jakarta, aku di kotaku. Terus dia sempat di Semarang, terus aku tetap di kotaku. Terus dia di Jakarta, aku di negeri orang itu. Wow. Terus habis itu aku di Jogja, dia di tempat lain. Jadi kayak kita selalu away dalam, maksudnya kalau if it's not a product of maturity kan juga nggak mungkin kan gitu loh. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya banyak juga orang yang udah nikah aja akhirnya kandas kok gara-gara LDR. Iya kan? Itu istilahnya cuma pacaran tapi kamu berdua bisa survive. Iya, dan komitmen itu sampai 4 tahun. Jadi kita cuma barengan di kota yang sama tuh 3 tahun sampai kita lulus kuliah. Habis itu dia kerja kemana, aku kemana gitu. Artinya kalau kami nggak dewasa kan kami akan egois ya, maksudnya kayak kamu jangan pergi ke kota lain, kamu harus nemenin aku kan gitu ya. Kalau gaya-gaya bucin apa sekarang kan pasti gitu. Bucin apa sih? Budak cinta. Oh, budak cinta. Oke. Pasti gitu tuh. Cuman kalau kita waktu itu enggak ya. I mean, you have your dream, go ahead. I have my dream, I'll pursue my dream. Kalau memang nanti ada saatnya kita bersama berjodoh, kita pasti akan barengan kok gitu. Dan ya makanya selama 7 tahun itu ya nggak pernah putus, ya udah gitu terus pacaran terus 7 tahun itu. Gila, keren sih. Maksudnya ya itu yang dibilang ibuku, yang disampaikan ibuku di sidang, salah satunya itu kemarin dulu bilang bahwa kalau tidak dewasa saya rasa enggak juga. Karena mereka pacaran lama, berjauhan, tapi bisa sampai sekarang. Ya itu adalah produk kedewasaan, kata ibuku gitu. Kan ibunya suamiku sempat bilang bahwa anakku ini adalah produk gagal, saya gagal mendidik gitu. Serius itu di sidang loh. Banyak banget orang yang dengar itu. Gila mah, itu mah sakit hati coy. Kalau kamu yang jadi anaknya gimana? Ya kalau aku jadi anaknya bunuh diri lah di situ, langsung gantung diri lah. Aku tuh begitu dengar itu aku langsung kayak dek, oh my, ada ya orang tua kayak gini ya.
di depan forum banyak, dia benar-benar bilang bahwa anakku ini produk gagalku, aku gagal ngedidik dia. Berarti kan saya nggak langsung bilang anak ini tidak terdidik dengan baik. Iya. Terus habis itu ibuku bilang itu adalah produk kedewasaan, dan aku percaya sih bahwa itu produk kedewasaan. Jadi ya itu maksudnya mereka itu sebetulnya cuma kecewa aja. Mereka punya tumpukan kecewa yang mereka nggak bisa ekspresikan, mereka nggak bisa bilang, mereka tapi juga nggak bisa paksa orang untuk accommodate apa yang mereka mau, karena mereka tahu kondisinya tidak memungkinkan. Ya, tapi ngeri aja sih, kita aja yang nonton TV aja disuruh untuk cintailah produk-produk Indonesia. Itu aja sama produk anak sendiri nggak seneng, nggak cinta, apalagi sama produk Indonesia. Dia sendiri dia nggak seneng, nggak tahu. Nah, bingung. Nah itu terus akhirnya di pernikahan itu. Sebentar sebelum pernikahan nih, itu kan acara berarti di gereja ya tadi sidangnya ya. Terus aftermath-nya nih di malam yang sama itu cowok lo pulang kemana? Balik ke hotel apa? Aku lupa deh, kayaknya dia tidur di rumah deh. Tidur di rumah, terus kayak awkward nggak sih, kayak awkward dari mobil pulang sama orang tuanya, habis di sidang-sidang gitu. Itu yang ibuku bilang itu produk kedewasaan. Suamiku pulang ke rumah waktu itu, ke rumahnya dia, satu mobil mereka pulang bareng. Enggak, maksudnya kalau aku jadi anaknya mah aku males ya? Males. Enggak, itu mereka pulang satu mobil. Jadi waktu berangkat ke gereja itu suamiku semobil sama aku. Jadi suamiku tuh berangkatnya bareng sama rombongan keluargaku, bukan sama keluarga mereka. Karena tadi ceritanya dari kota kakak mau tinggal itu. Terus kota M itulah pokoknya. Nah itu kita barengan ke gereja. Jadi tapi pas sampai sana, pas pulang suamiku ngikut mobil orang tuanya terus pulang ke rumah. Dan ya as expected, not as expected ya, as predicted, ya dia di rumah dihakimi lagi habis-habisan. Gila. Diajak tidur bareng sih, maksudnya diajak tidur bermesraan gitu, dia, bapaknya, ibunya gitu. Tapi ya di situ juga dihakimi lagi, dikata-katain lagi, dibilang bahwa intinya mama nggak mau Mas X dan Mbak Y itu aku ya, Bona. Mas Y dan Mbak Bona menginjakkan kaki di rumah ini. Terus mama nggak akan datang ke pernikahannya. Serius? Apapun yang keputusan yang kamu ambil, aku tetap sayang sama kamu, tapi aku nggak akan datang di pernikahanmu. Gitulah intinya. Tapi kok buat aku ya itu kayak kontradiksi banget sih, kayak aku cinta sama kamu tapi aku nggak mau ngasih kamu kebahagiaan gitu nggak sih? Iya, maksudnya kan love is more than word kan harusnya. Maksudnya gampang ngomong aku sayang kamu gitu, itu kan gampang. Tapi kan masalahnya kalau itu berkontradiksi dengan tindakanmu, gimana kita bisa percaya bahwa itu tuh sayang, bahwa itu tuh cinta gitu, kalau itu tidak sejalan dengan, kalau kelakuanmu tuh sama sekali tidak mencerminkan sayang itu gitu. Gitu. Nah terus akhirnya ya udah di malam bedstone itu, malam acara yang bidadari itu, sebelum nikah hari itu bapaknya doang datang, bapaknya sama omnya kalau nggak salah itu datang ke acara itu. Did I ngusir mereka? Enggak. Padahal kalau aku mau, boleh nggak aku ngusir? Wajar nggak kalau aku ngusir mereka tuh dari acaraku? Ya wajar sih. Wajar lah. Duitku, acara-acaraku. Ya duitku sama suamiku sih waktu itu. Cuman kan maksudnya, you nggak bayar apapun di sini, nggak ada kontribusinya sama sekali di sini. Malah you mempermalukan kami semua dengan mengajukan surat keberatan. Terus kemarin di sidang ngomong ngatain aku dan keluargaku tuh pasiennya, gila. Terus ya gitu-gitulah. Tapi waktu itu kami nggak ngusir. Bahkan ibuku bilang ke kakak iparku, suaminya mbakku, suruh pindah depan. Akhirnya kakak iparku ngedatengin bapaknya suamiku dan omnya suamiku ini,
dan nyuruh untuk pindah duduk di depan. Kan bagaimanapun juga mereka orang tua. Tapi nggak mau. Ya udah. Jadi yang duduk di depan waktu itu aku, mbak-mbakku, bapak ibuku, suamiku sendirian. Jadi akhirnya gini nih, duduknya gini. Aku, sebelah kananku, sebelah kiriku ibuku, sebelah kananku suamiku, terus sebelah kanannya suamiku tuh bapakku. Jadi kami berdua diapit oleh bapak dan ibuku doang. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan itu berjalan. Terus did they enjoy the dinner? Kan aku nyiapin catering juga tuh pas acara malam jadi itu. Habis acara terus itu kan mendekati makan malam. Jadi waktu tamuku itu masuk, mereka udah kita kasih snack, satu tas penuh gitu isi snack, kue-kue macam-macam gitu. Terus pas habis kelar acara, sama gedung gereja yang kecil itu juga mereka punya common area, cuman nggak gede-gede banget. Itu kami tatain catering, dan di catering itu mereka makan semuanya. Dan keluarganya suamiku, si bapaknya sama omnya itu makan. Aku kayak, ngapain makan? Ya waktu itu kan karena masih kesel ya, jadi waktu itu aku masih ada pikiran-pikiran, maksudnya masa mau makan catering, makan makanan di acara yang tidak kamu restui? Yang lucu. Terus habis itu, terus habis itu aku nggak tahu, suamiku sempat ngilang sih. Maksudnya sempat ngilang tuh tidak ada di pandangan mataku. Itu pas lagi tengah-tengah acara? Udah pas acara makan-makan. Makan-makan. Pas ibadahnya udah selesai. Dia hilang dari pandangan mataku, dan ternyata dia ada di luar. Aku dikasih tahu sama salah satu saudaraku, tuh suamimu di luar tuh lagi diceramain gitu. Lagi diceramain sama bapaknya sama omnya. Itu diceramain lagi ternyata. Jadi di luar diceramain. Suamiku sempat cerita sih itu diceramain isinya apa, cuman aku lupa. Pokoknya tentang keputusan pernikahan gitu-gitu deh. Lupa. Pokoknya itu. Terus habis acara itu kan memang kami udah booking hotel. Emang sengaja aku booking hotel untuk beberapa malam, karena aku tahu my husband wouldn't stay home, nggak tinggal di rumah. Pasti dia akan nggak mau lah tinggal di rumah juga kan. Lagian udah dibilang nggak boleh menginjakan kaki di rumah orang tuanya. Jadi waktu itu suamiku udah aku bookingin hotel yang dekat sama venue tempat nikahnya. Gerejanya. Di antara dua gereja itu, terus dan dekat ke rumahku juga. Jadi malam itu habis acara, suamiku tidur di hotel. Terus aku tidur di rumah. Paginya aku yang nyamperin suamiku ke hotel, karena aku dandannya di hotel. Keluargaku dandan di salonnya tukang makeupku, tapi bosnya si tukang makeup ini ngedandanin aku di hotel. Nah dari situ kita berangkat bareng ke gereja. Sampai di gereja. Nah hari H gereja nih, itu gimana nih ceritanya? Biasa aja. Biasa tuh gimana nih? Ya biasa, ibunya nggak datang. Wow. Jadi itu ya, acara di gereja itu aku bikin grande loh, padahal maksudnya kayak semua orang yang datang ke situ tuh happy dengan acara itu. Ya gimana nggak happy bro, kamu datang nggak nyumbang, kamu nggak ada beban apa-apa, makan gretongan lah ya. Ya kalaupun ada yang mikir gitu ya nggak apa-apa juga, tapi maksudnya kalau aku lebih kayak simply karena kamu sayang sama aku, sayang sama suamiku, kamu peduli, kamu dekat dengan kita, ya kamu datang aja, modal badan aja gitu. Dan tau nggak, aku nikah tuh pakai orkes. Gila, orkes dangdut di Kempot itu enggak dong, enak aja. Nah lalu itu orang tuaku datang, keluarga besarku datang, keluarga besar suami datang. Enggak semuanya datang. Kan aku bisa notice dari baju-bajunya ya, meskipun aku nggak begitu familiar karena mereka banyak yang datang dari luar kota juga. Iya. Aku jarang ketemu. Jadi dari seragamnya kan aku notice tuh, mereka pakai. Itu keluarganya suamiku berarti. Ya. Terus bapaknya datang.
bapaknya datang sama adiknya pakai jas, padahal sebetulnya aku udah nyiapin baju. Nah bajunya tuh masih kamu pegang? Enggak, udah ada di mereka, udah mereka jahitin. Oh. Nah itu nggak dipakai, mungkin karena mereka pikir tuh bajunya jelek kali ya. Jadi bajunya tuh aku beliin baju ini loh, baju tenun. Jadi emang bukan jas, jadi kain nggak tenun. jas kayak biasanya ya. Kain tenun tapi emang dibikin kemeja formal gitu loh. I see. Nah itu kan mungkin buat mereka tuh kurang mewah, kurang luxurious gitu ya. Sebenarnya kalau aku emang ya karena emang dari awal konsep nikahannya itu modest, ya sederhana simple, aja. Ya emang nggak usah pakai jas-jasan juga. Toh we don't put them on stage. Maksudnya orang tua aku nggak ada di stage gitu loh. Orang tua aku kan nggak ada panggung-panggung salaman nggak gitu. ada kan, makanya. Iya mereka tetap salaman sih gitu, tapi kan nggak ada panggung-panggungnya gitu. Jadi buatku ya udahlah gitu. Terus akhirnya mereka datang tuh lagi-lagi, mereka duduk di belakang, disuruh pindah ke depan nggak mau. Oh wow. Disuruh pindah ke depan nggak mau, dan yang nyuruh datang ke depan tuh udah keluargaku tuh, mereka tetap nggak mau gitu. Terus sebenarnya ya orang-orang tuh banyak yang bilang itu kan padahal kamu usir aja bisa tuh gitu. Serius? Iya ada yang bilang padahal kalau kayak gitu mah kamu suruh pergi aja kan bisa gitu. Cuman kan kita nggak mungkin ya, maksudnya oke, kalau aku mengusir orang tuanya suamiku mungkin itu terasa ringan di aku. Maksudnya ringan di aku tuh kayak aku lebih nyaman karena aku kayak nggak suka lihat dia misalnya gitu. Tapi kan kalau aku kayak gitu aku nyakitin hati suamiku kan. Yes. Karena meskipun suamiku sudah ikhlas orang tuanya tidak datang, tetap rasanya kan pasti pengen dong gitu. Ya justifiable, tapi itu malah sebenarnya nanti merusak hubunganmu sendiri, kamu gitu. Sendiri. Dan aku nggak mau bikin, maksudnya pernikahan ini sudah cukup traumatis buat suamiku dan aku nggak mau nambah-nambahin gitu loh. Udah biarin aja lah. Terus disuruh duduk depan nggak mau. Terus pas salam-salaman mereka nyalamin aku. Oh iya? Iya, karena kan kami di depan, mau nggak mau semua harus salaman. Oh iya, benar. Terus tapi pas salam-salaman ini bapaknya lalu adiknya itu nggak ngeliatin aku sama sekali, bener-bener salaman yang gimana sih, yang cuma nempel doang, nggak sambil ngeliatin muka aku, nggak sambil ngeliat ke aku juga, cuman kayak ya terpaksa gitu loh. Padahal ada kok fotonya pas mereka salamin aku tuh bener-bener bapaknya sama adiknya nggak ngeliatin aku, tapi aku ngeliatin mereka dan aku senyum. Kes bukan, kalau aku tuh karena satu aku sudah memaafkan ya, dua ya sudah cukup, maksudnya ini sudah cukup menyakitkan kemarin-kemarin, aku mau lift the burden gitu loh, aku udah nggak mau membebani diriku dengan rasa sebel atau apa lagi. Ya udah, aku pikir kan ketika mereka datang berarti mereka menerima dan ikhlas, tapi ternyata pas aku iniin ternyata tetap enggak. Ya udah nggak apa-apa. Terus mereka sekeluarga besar makan dong. Jadi semuanya datang, ibunya nggak datang, dan ada beberapa keluarga besarnya dia yang nggak datang juga, tapi ibunya tetap nggak datang. Masih kekeh ya? Ya mungkin aku sih positif thinkingnya gini, mungkin bukan karena dia sebel atau benci sama aku, mungkin juga dia sudah menerima pernikahan ini, tapi mungkin dia gengsi, malu karena udah sempat memberikan surat keberatan. Kok datang, kan pasti orang akan mikir gitu kan. Makanya mungkin dia malu, dia gengsi. Aku sih mikirnya gitu aja. Terus bapaknya sama keluarga besarnya makan tuh di itu tempat yang aku udah siapin. Karena itu prasmanan, terus ada beberapa gubuk juga. Jadi sebenarnya konsep prasmanan itu benar-benar kayak di resepsi, cuman tempatnya nggak kayak tempat resepsi aja. Ya. Dan kebetulan aku dapat catering yang emang dia udah plus ngedekor mejanya, ngedekor apa, jadi kelihatannya udah grande. Padahal paket murah. Iya, ya nggak murah juga. Kalau murah nggak nyampe segitu kali aku habisnya. Tapi maksudnya dia udah satu paket sama dekorasinya, meskipun dekorasinya kayak plastik-plastik gitu loh, imitasi lah. Tapi kelihatannya bagus gitu, kelihatannya bagus. Dan masakannya enak. Mereka makan. Kan pas foto-foto nih, aku sebenarnya kalau emang nggak foto sama keluarganya suamiku nggak apa gitu, maksudku ya udah gitu. Tapi ada saudara-saudaraku, termasuk mbak-mbakku, kakak iparku gitu,
minta bapaknya suamiku untuk foto. Oh, dipaksa gitu. Pak foto gitu. Coba kalau kami nggak menghargai mereka, masa kami mau melakukan itu? Kalau kami ini gila, kami ini seperti yang mereka bilang, kami ini gila, masa kami kayak gitu sih gitu loh. Itu terus disuruh foto tetepan, sana Pak foto-foto gitu. Awalnya nggak mau, terus akhirnya sama salah satu sepupuku dikatain gini. Ya sebenarnya semua sepupuku tahu sih, tahu kasusnya kan, tapi mereka tetap ya udah nggak apa-apa, dimaafin aja. Sepupuku bilang ini, nanti nyesel loh Pak, anaknya nikah tuh cuma seumur hidup sekali loh, sana Pak foto, digituin. Akhirnya dia karena nggak enak banget ya, mungkin semua orang maksain, jadinya dia akhirnya foto. Foto sama kami, tapi ya di foto mukanya doesn't look happy. Kasian sih sebenarnya, kasian orang-orang kayak gitu tuh. Dia berada di antara orang-orang yang happy, tapi dia sendiri tidak merasa happy. Atau dia mungkin sebenarnya happy, tapi dia jadi nggak bisa menunjukkan dia happy karena sebelumnya udah ada step-step yang dia ambil, yang stepnya itu membuat dia jadi nggak nyaman kalau mau lihat kelihatan happy. Jadi kayak kalau dia kelihatan happy kok kayaknya contradicting the past ya. Di masa lalu dia udah gini, terus sekarang masa dia happy, kan aneh gitu. Mungkin dia mikir gitu juga, makanya dia nggak mau kelihatan happy juga. Yes. Tapi akhirnya nikahnya berjalan mulus lah ya. Mulus banget. Semua orang happy tuh, sampai akhirnya di gerejaku itu, bukan gerejaku ya, gerejanya suamiku kan, itu sekarang jadi membudaya tuh kayak gitu. Membudaya yang gimana tuh? Nikah tanpa restu orang tua? Bukan. Oke. Nikah yang itu, nikah yang konsepnya begitu. Maksudnya ya udah nikah di gereja, terus habis itu di belakang aja makan-makan. Nah, kok kita kembali ke pertanyaan inti nih. Terus menurutmu perlu nggak sih, Bon, tentang restu orang tua? Seberapa penting sih restu orang tua itu? Apakah itu terus jadi suatu hal yang harus wajib atau ya gini? Menurutmu gimana? Kalau di kasus pernikahanku kan aku direstui. Oke. Karena sampai at the end mereka bilang mereka merestui. Cuman mereka nggak datang aja. Cuma mereka nggak setuju aja dengan waktu dan konsep pernikahan. Aku anggapnya begitu ya, karena itu yang mereka sampaikan. Tapi kalau restu orang tua gimana? Semua orang kan bilang restu orang tua itu penting. Ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah restu orang tua itu sama dengan lebih dari atau kurang dari restu Tuhan? Kalau misalkan kamu tanyanya gitu, nanti orang tua bilang kan suara Tuhan adalah suara orang tua. Apakah semua orang tua bertuhan dengan benar dan baik? Ya gue nggak tahu. Yes or no? Or ya enggak. Kalau orang tua itu adalah manusia, ya harusnya tidak semua manusia itu bertuhan dengan baik. Yes. Jadi simple kalau aku sih. Restu orang tua itu perlu sebagai bahan pertimbangan kita. Tetap harus dipertimbangkan. Tapi keputusan pernikahan, ini kalau ngomongin pernikahan ya, keputusan pernikahan tetap harus ada di tangan orang yang menikah. Bukan di tangan orang tua atau keluarga besar. Bukan. Karena buatku gini, misalnya nih, orang tuanya Boni udah bilang, enggak, jangan nikah sama yang itu, gitu. Enggak boleh nikah sama yang itu, gitu. Terus Boni asal percaya aja, ya udah deh, enggak. Gitu. Terus nanti kira-kira kalau Boni nikah sama orang yang direstui orang tua, terus ada masalah atau konflik dikit aja, kira-kira kamu bakalan oh ya udah, ini ya udah mau gimana lagi? Atau kamu akan kayak, udahlah, tau gitu kan kemarin nikah sama si ini, kalau dia tuh nggak mungkin kayak gini nih, gitu. Gimana ya, kalau kita kan dibesarkan di adat kita itu adalah ya kita menerima apa yang sudah dipilihkan orang tua nih. Sekarang aku diminta untuk nikah sama si
XYZ nih, terus ternyata XYZ itu tidak memenuhi ekspektasiku, ya kalau di adatku ya harusnya kan aku tidak boleh menyalahkan orang tua karena pilihan orang tua itu adalah yang terbaik. Berarti salahku yang tidak bisa adjust ke pilihan orang tua, ya nggak sih? Banyak yang kayak gitu, terus jadinya stres nggak? Ya bisa gila sih. Stres karena kayak ini interface-mu nih, kalau kita ngomongin program ya, interface-nya tuh harus kayak oh I'm happy gitu. Iya. It's okay, it's my choice. Iya. Tapi ternyata back end-nya jauh di dalammu tuh kayak sialan toh itu dulu aku nggak ngikutin ini kan toh. Coba kalau dulu aku nikahnya sama si Mawar misalnya kan aku pasti bisa happy karena si Mawar ini orangnya nggak begini gini. Padahal meskipun belum tentu juga, bisa jadi Mawar lebih hancur. Cuman ketika kamu sama Mawar dan Mawar hancur, ya udah pilihanmu sendiri. Itu pilihanmu sendiri. Iya. Kamu nyalain dirimu sendiri. Bukan nyalain orang tua. Gak bisa nyalain orang tua. Dan ya udah, habis itu kamu menyesal sendiri. Tapi penyesalanmu adalah penyesalan atas apa yang sudah kamu pilih bukan apa yang orang kamu pilih. Karena kalau orang kamu yang milih kan jadi ya udah mau gimana, mau nyalain orang tua nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau kalau kamu nikah sama Mawar dan Mawarnya hancur, ya udah ini salahku, kamu jadi belajar gitu loh. Tapi kalau kamu nikah sama Melati terus itu karena itu pilihan orang tuamu terus Melati hancur, padahal mungkin pernikahan kalian hancur karena kayak ya emang kamunya aja yang egois gitu. Tapi kan jatuhnya jadi kamu nyalain orang tuamu dan kamu nggak belajar gitu loh. Dan juga nggak belajar untuk bertanggung jawab atas pilihanmu. Benar. Itu sih. Jadi kalau menurutku restu orang tua penting sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Bukan absolut. Bukan sesuatu yang absolut harus diikuti. Oke. Nah kalau misalkan tadi nih kamu nggak dapet restu dari orang tua atau dari mertuamu, calon mertua nih, perlu nggak sih berusaha untuk mendapatkan restu mereka? Ini aku ya? Iya kan. Enggak. In your opinion, kenapa tuh? Enggak, aku mikirnya gini, jodoh itu kayak rezeki udah di tangan Tuhan. Misalnya pun hari ini aku nggak direstui, terus suamiku setuju bahwa ya udah deh aku nggak usah jadi nikah sama kamu, ya nggak apa-apa. Kalau emang aku berjodoh sama suamiku, nanti entah kapan juga akan ketemu lagi, nanti entah kapan juga akan nikah gitu loh. Tapi kehidupan yang keberapa? Kadang nggak perlu harus nunggu di kehidupan yang keberapa, kan banyak loh. Banyak tuh nggak kisah-kisah, aku sih sering nonton ini ya, kisah-kisah di mana misalnya nih Emily sama George, mereka dulu pacaran, terus nggak jadi nikah, terus George udah nikah, Emily udah nikah, terus istrinya George meninggal, Emily cerai sama suaminya. Ini mereka di dua kehidupan yang berjauhan ya, nggak saling berkomunikasi. Terus out of the blue mereka dipertemukan aja. Terus nikah gitu. Terus mereka nikah di usia yang kayak 50 tahun gitu. Ya menurutku ya jodoh kan gitu. Ya kan maksudku. Ya kalau emang itu suamiku, memang itu jodohku, itu rezekiku, aku akan dapat. Entah nanti gimana caranya Tuhan akan nemuin lagi. Kalau memang sekarang nggak direstui, kalau emang itu jodohku, Tuhan akan carikan cara supaya tetap bisa jalan nikah, atau ya udah sekarang nggak direstui dulu, postpone ya, tunggu ya, sampai nanti entah kapan kalian akan berjodoh, gitu. Jadi buatku nggak harus mendapatkan restu orang. Aku mungkin sekarang orang lain bisa bilang aku nggak dapat restu orang tua, tapi buatku nggak masalah, aku nggak harus mendapatkan restu orang tua kok. Karena di kondisiku sekarang yang kayak ini nih, udah terlanjur nikah and I'm happy with it, dan orang tuanya tidak merestui, entah mungkin merestui tapi gengsi atau memang tidak merestui, aku nggak tahu dan I just don't want to know. Intinya hubunganku dan hubungan mertua tuh sama sekali terputus. Kalau hubungan suami ke mertua itu masih berkomunikasi, tapi memang tidak dalam konteks pernikahan. Itu nggak? Maksudnya ya? Maksudnya gimana tuh? Komunikasinya tuh masih sama kayak komunikasi as if suamiku belum nikah gitu. Oh iya. Ya kan? Dan sifatnya lebih ke transactional. Jadi kayak ada perlu apa gitu. Tapi kalau untuk komunikasi yang kayak
ngobrol cerita itu nggak pernah ada. Ketemu juga nggak pernah. Oh wow. Ketemu juga nggak pernah. Dan kayaknya suamiku sih udah bilang ke aku dia reluctant untuk ketemu, untuk berkomunikasi lebih jauh, karena selama ini aja mereka kan punya grup keluarga tuh. Suamiku di-kick dari grup keluarga intinya. Wow. Grup WA. Tapi suamiku masih ada di grup keluarga besar. Dan di grup keluarga besar itu isinya ya selalu aja ada momen-momen di mana suamiku itu disindir, terus ada guilt trip di situ, terus ada aja lah pokoknya. Nah, jadi kayaknya suamiku reluctant untuk ketemu karena menurut dia orang tuanya masih belum bisa move on dari momen itu, momen pernikahan gitu. itu. Jadi ya udah, kalaupun ketemu juga pasti tuh akan muter di emosi yang sama, muter di pembicaraan yang sama. Jadi ya nggak usah lah, kayaknya dia sih gitu. Dan itu akan kita bahas nanti di relation talk yang selanjutnya ya. Bagaimana coping dengan pernikahan tanpa restu orang tua, aftermath-nya. Tuh. Nah, sebelum kita tutup nih untuk sesi ini, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi persiapan nikah terus nemuin masalah yang sama nih, kayak yang udah Bon temuin tadi? Maksudnya pernikahannya, persiapan pernikahannya banyak distraction dari orang tua yang kayaknya nggak setuju gitu ya? Iya kan, banyak kan, kayak teman-temanku juga ada beberapa yang cerita bahwa ada nih cewek, dia cerita dia mau nikah tapi kayak orang tua si cowoknya terlalu intimidating, atau mungkin bagi cowok-cowok nih yang mereka merasa wah gue pengen nikah nih tapi gue dapet tekanan nih dari orang tua gue. Nah itu kira-kira ada nggak pesan-pesan buat mereka gitu? Ya aku gini sih, satu, namanya jodoh itu rezeki. Jadi kamu mau mengusahakan sekuat apapun, misalnya nih ada cowok yang dia kayak pengen deketin cewek, pengen nikah sama cewek, tapi si cewek ini kayaknya keluarganya high class, udah aku ngutang dulu beli mobil supaya bisa ke sana. Ada kan kasus-kasus kayak gitu? Ada, gue juga punya teman kayak gitu. Nah, jadi karena jodoh itu rezeki dari Tuhan yang nggak mungkin ketukar, yang emang itu udah jatahmu, nggak usah berusaha ngoyo-ngoyo deh gitu loh. Maksudnya ya berusaha sewajarnya aja. Kan Tuhan nggak pernah bilang rezeki itu dicari, ya nggak? Dijemput kan? Iya. Ya kan kalau rezeki itu dijemput. Ya kamu cuma butuh jemput. Perkara habis itu dijemput, kok dia nggak mau naik ya? Ya udah berarti salah alamat, cari yang lain gitu loh. Nah, menurutku ya udah, jodoh itu emang udah rezeki, udah diset dari Tuhan, udah ada master plan-nya. Bahkan mungkin sebelum kamu lahir udah ada master plan-nya nih, nanti jodohmu tuh bakalan si ini, ketemunya di sini gitu. Jadi kalau misalnya nih, wah kayaknya aku miskin nih, dia kaya, kalau aku kesana pasti bakal ditolak. Coba aja dulu kesana. Nggak ada salahnya nyoba ya. Nggak ada. Perkara habis itu di sana emang ditolak, ya udah berarti bukan atau belum jodoh. Karena kalau jodoh pasti yang kayak tadi aku bilang, akan ada saatnya nanti kalau memang dia jodoh kamu ya, entah nanti harus melalui fase kehidupan berapa kali, maksudnya kayak oh si ini sampai udah nikah terus cerai, terus nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, terus ya ujungnya mentok-mentok di situ lagi. Kalau emang jodoh kan gitu. Jadi udah nggak usah sampai harus menyalahkan hal yang benar dan membenarkan hal yang salah demi jodoh. Karena kayak aku demi jodoh dan demi restu ya. Karena kayak aku sebenarnya aku bisa aja kayak ya udah deh pura-pura jadi anak baik, membenarkan apa yang salah, minta maaf meskipun aku nggak salah, sujud meskipun aku tahu ini kayak yang nggak benar sebenarnya siapa sih, terus mengiyakan bahwa aku nggak dewasa, padahal ya faktanya kayak gimana kan jelas nggak sesuai gitu. Aku bisa aja begitu. Tapi kalau aku begitu kan aku mau memaksa Tuhan bahwa ini jodohku gitu loh, ya kan? Iya benar. Padahal sebenarnya kalau aku nyantai aja juga, kalau emang jodoh nyatanya Tuhan tetap buka jalannya kan. Maksudnya Tuhan tetap
ya udah nih, udah jodohmu mau gimana, mau orang menghalangi kayak apapun, kalau emang jodohmu tuh yang ini dan memang sekarang, ya go, nggak akan ada yang bisa ngalang-ngalangin gitu. Aku gitu aja sih. Jadi restu orang tua penting. Kalau kalian lagi deketin cewek mau nikah, atau lagi deketin cowok terus mau nikah terus terhalang restu, buatku santai aja, tetap, maksudnya be yourself. Kalau apa yang menurut kalian salah terus kalian mau marah, ya marah aja, daripada sekarang kalian diem-diem terus nanti ternyata pas di pernikahan malah jadi ada masalah yang tak berkesudahan dengan sang mertua. Banyak loh kasus kayak gitu. Itu nanti kita akan bahas lagi juga tentang hubungan relation antara mertua dengan istri, menantu di relation talk yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bona atas masukannya, sharingnya yang keren banget ini. Kita akan ketemu di lain waktu. Oke, ciao, adios, bye-bye.